Kota Magelang angkatan 5. Sebelum saya mulai, saya perkenalan diri dulu. Nama saya Risna Delia Putri. Saya sebagai guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 7 Magelang. Nah, latar belakang yang anak hasil kerja dan hasil laporan ini yaitu adalah diatur dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dengan perjanjian kerja yang memang sudah bekerja pada di pemerintah itu harus bisa menjadi ASN yang unggul, dan pelatihan-pelatihan ini merupakan pembentukan sebagai ASN yang berakhlak, yaitu dengan diadakannya orientasi kebijakan baik struktural maupun fungsional. Nah, maksud dan tujuan dari diadakannya orientasi ini adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN, kemudian pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Lalu tujuan diadakan orientasi ini adalah peserta diharapkan mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah, serta peserta diharapkan mampu mengimplementasikan hasil orientasi. Untuk pelaksanaan orientasi dilaksanakan selama 10 hari mulai dari tanggal 5 sampai dengan 15 Mei 2024 bertempat secara luring di SMP Negeri 6 Magelang dan secara daring melalui Zoom. Ya, ini adalah nilai dan etika mereka Kota Magelang. Ada visi misi Kota Magelang tahun 2025 sampai 2030 ke depan, yaitu membangun bersama melayani dengan sepenuh hati dengan visi Magelang kota perdagangan dan jasa yang harmonis, humanis, nyaman, dan berkelanjutan. Lalu di sini ada fase program serta ada program unggulannya. Yang diharapkan dari orientasi ini, kita sebagai ASN yang berakhlak dapat melaksanakan dan mendukung program unggulan dari pemerintah Kota Magelang. Kemudian lanjut ke manajemen dan penilaian P3K. Manajemen kepegawaian P3K itu ada tahapannya, yaitu perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan P3K. Lalu lanjut ke penilaian kinerja P3K, dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Lalu penilaian kinerja P3K itu berada di bawah kewenangan instansi pemerintah masing-masing. Kemudian untuk aturan disiplin P3K itu memuat sanksi apabila melanggar ketentuan yang berlaku dari sanksi tingkat ringan maupun yang tingkat berat, yaitu pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat. Ini merupakan SOTK dari OPD. Yang di sebelah kanan adalah struktur organisasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Magelang. Kemudian yang di sebelah kiri itu ada struktur organisasi SMP Negeri 7 Magelang, yaitu Unit Jasa. Lalu kita menuju ke nilai dan etika organisasi perangkat daerah atau OPD, visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, yaitu terwujudnya pendidikan Magelang cemerlang, cerdas, maju, iman, dan cemerlang. Nah, di sini ada beberapa misinya, yaitu melaksanakan pelayanan prima di bidang administrasi dan informasi pendidikan, serta pelayanan pengembangan karir tenaga pendidik dan kebudayaan secara transparan dan akuntabel. Kemudian melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang responsif. Lalu ada melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga pendidikan pada jalur formal dan pendidikan non formal agar tercapai sumber daya manusia yang profesional. Kemudian melakukan pengembangan minat baca dan budaya membaca. Lalu melaksanakan konstruksi dan pengawasan secara umum. Kemudian membangun budaya sekolah yang meliputi budaya akademik dan budaya sosial dengan memperhatikan budaya lokal, dan mewujudkan manusia yang memiliki dan mengembangkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Ini adalah tupoksi dan P3K di sekolah, yaitu mendidik peserta didik, membimbing mengembangkan potensi peserta didik, mengarahkan motivasi peserta didik, melatih keterampilan peserta didik, menilai keberhasilan peserta didik, serta mengevaluasi peserta didik mencapai tujuan dari pendidikannya. Ini merupakan indikator dan perwujudan kerja, yaitu berakhlak, ya,
seperti yang kita sudah ketahui, ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Perubahan grafiknya juga sudah saya masukkan ke dalam tabel seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini merupakan rencana hasil kerja tahunan. Ini adalah rencana hasil kerja tahunan saya. Yang pertama, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dengan indikator tingkat kualitas pengembangan kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Untuk rencana hasil kerjanya, itu saya mengikuti in-house training pelatihan kompetensi guru dalam digitalisasi pembelajaran. Bahannya berupa menyampaikan materi terkait penggunaan LMS, itu berupa Google di SMP Negeri 7 Magelang. Kemudian nanti para guru SMP Negeri 7 Magelang langsung praktek menggunakan LMS atau Moodle di SMP Negeri 7 Magelang. Untuk output kegiatannya itu berupa administrasi pembelajaran berbasis digital, karena sudah mulai diterapkan bahwa pembelajaran atau penugasan itu melalui LMS begitu. Lanjut ke NHK yang berikutnya, yaitu meningkatnya praktek manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Jadi langkahnya adalah saya sebagai guru membuat kesepakatan kelas yang disetujui oleh siswanya, kemudian kesepakatannya akan saya tempel di kelas atau akan saya tampilkan sebelum pembelajaran dimulai. Lalu yang kedua, untuk membentuk suatu aturan atau kesepakatan kelas, saya akan mengajak siswa untuk bisa mengingat lagi atau menyusun kesepakatan yang memang harus disepakati dan harus diterima konsekuensinya. Lalu langkah berikutnya adalah saya sebagai guru mengajak siswa kira-kira efektif tidak ya pelaksanaan dari kesepakatan kelas ini, konsekuensinya bisa efektif tidak, supaya tidak ada lagi siswa yang mungkin melanggar kesepakatan bersama. Gitu. Untuk output kegiatannya yaitu laporan kegiatan berupa supervisi dengan observer. Ya, NHK selanjutnya adalah tugas tambahan. Saya memilih untuk melaksanakan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Nah, tahapannya adalah saya memberikan kesempatan bergabung ke dalam ekstrakurikuler kepada siswa yang mempunyai minat di bidang podcast, penyiaran, dan peranata acara. Lalu tahap berikutnya adalah saya sebagai guru juga memberikan penguatan motivasi melalui materi yang berkaitan dengan ekstrakurikuler tersebut, dan saya juga akan melakukan berbagai pelatihan yang memang berkesinambungan dengan ekstrakurikuler dan podcast, penyiaran, serta peranata acara. Oke, jadi seminar rencana hasil kerja dan hasil laporan saya menarik kesimpulan bagi saya kegiatan ini memberikan bekal untuk memahami tugas dan kewajiban sebagai ASN, sehingga saya sebagai guru khususnya bisa bekerja dengan profesional dan sesuai dengan tanggung jawab. Kemudian bagi sekolah, kegiatan ini bisa membentuk P3K yang kompeten dan berintegritas dalam memberikan pendidikan yang berkualitas dan membantu peserta didik mencapai potensi terbaiknya. Lalu bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, kegiatan ini bisa membantu meningkatkan kualitas SDM di Dinas Pendidikan sehingga dapat melayani masyarakat dengan lebih baik. Lalu untuk pengendara, kegiatan ini dapat membentuk ASN yang kompeten dan berintegritas yang sesuai dengan visi reformasi demokrasi pemerintah. Lalu bagi masyarakat, kegiatan orientasi ini dapat membentuk ASN P3K yang berlandaskan nilai-nilai dasar ASN berakhlak sehingga berdampak pada kualitas pelayanan masyarakat. Ya, ini merupakan dokumentasi selama orientasi. Lalu ini dokumentasi saat saya melaksanakan keteraturan suasana kelas berupa penyusunan kesepakatan kelas. Ini adalah in-house training dari penggunaan LMS SMP Negeri 7 Magelang. Lalu ini merupakan materi yang saya susun yang akan saya bagikan kepada peserta ekstrakurikuler. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ada pertanyaan? Ya, terima kasih. Karena wajib bertanya soalnya. Ada pasti. Wajib bertanya ya. Terima kasih Mbak Risna sudah menyampaikan kaitannya dengan peran untuk orientasi ini. Ya. Baik. Dan salah satu
kaitannya dengan tugas pokok fungsi dari masing-masing P3K adalah pengembangan berikutnya adalah memang salah satunya adalah pada pengembangan indikator untuk pengembangan perilaku ya, terutama ya indikator untuk perilaku gitu. Menurut Mbak kira-kira dari Mbak Krisna, kira-kira bagaimana sih kita bisa mengembangkan ya, perilaku apa yang seharusnya kita lakukan gitu maksudnya ya. Karena kadang-kadang kita kalau di perilaku itu terutama kalau mengklik di kinerja itu kadang-kadang terutama pilihan apa ya sudah ini aja lakukan lagi ya kan kadang-kadang gitu ya, hanya sekedar klik gitu maksudnya gitu ya. Kira-kira bagaimana kira-kira yang paling tepat untuk bisa menentukan satu pilihan, oh ini perilaku yang saya pilih misalnya kan. Biasanya kan ada sub-subnya ya dari masing-masing dari berakhlak itu tadi ya, ada unsur ini bagaimana menentukan pilihan. Kalau saya menentukan pilihan itu, saya melihat dari rapor pendidikan SMP Negeri 7 Magelang itu ternyata yang memang masih dikatakan kurang adalah disiplin positif dan untuk teraturan suasana kelas. Jadi saya memilih dua itu di RHK saya. Oh, jadi RHK ya, itu yang RHK yang RHK berarti memang itu nanti kaitannya dengan tugas pokok fungsinya dengan selaku itu ya. Maksudnya yang untuk yang kaitannya dengan perilaku itu ada tadi ya ada salah satu unsur misalnya di dalam indikator yang ada di dalam perilaku berakhlak gitu ya. Ya. Nah, misalnya menentukan pilihan adalah subnya kan kita asal klik gitu kadang-kadang menurut saya sih bahasa juga membuat juga kadang gue ya. Oke Pak, kalau saya mau menyesuaikan dengan tahapan dan kegiatan saya dalam pembelajaran itu kalau saya memilih untuk apakah ini berorientasi pelayanan, apakah ini kompeten, apakah ini adaptif, apakah ini kolaboratif. Jadi misalnya di kegiatan jadi misalnya di tugas tambahan saya, nah itu saya sebagai pengguna ekskul itu merasa saya berorientasi pelayanan Pak, dan saya juga merasa kompeten dan saya juga bisa memasukkan elemen kolaboratif. Kenapa? Karena dalam berorientasi pelayanan itu saya melayani siswa saya yang memang ingin mengembangkan minat dan bakatnya. Lalu untuk kompeten saya merasa saya mempunyai kompetensi yang baik dalam membina ekskul tersebut, diberikan dengan pengalaman-pengalaman yang saya punya terkait dengan podcast, penyiaran dan juga peranata acara. Kemudian untuk elemen kolaboratif itu karena saya mengajak siswa yang bergabung dalam ekskul tersebut agar bisa saling bekerja sama. Jadi contoh untuk membuat sebuah podcast di YouTube itu kan tidak bisa hanya satu orang. Jadi saya mengajak mereka untuk bisa saling sharing bagaimana baiknya kedepannya untuk menghasilkan sesuatu dari ekstrakurikuler yang sudah dilaksanakan. Nah, gitu ya. Ya. Jadi memang dia berdasarkan pilihan-pilihan perilaku itu berdasarkan memang kebutuhan ya, melihat dari segi berbagai hal termasuk kompetensi yang dimiliki gitu ya, pengalaman yang cukup panjang ya. Berapa lama toh kalau untuk jadi penyiar tidak kan? Iya. Berapa lama? Tidak ya. Saya sudah dari 2017 sampai 2000 sampai saat ini saya masih juga siaran juga. Masih diminta juga ya? Iya, saya mau mengundurkan diri nggak boleh. Oh gitu. Mengundurkan diri nggak boleh ya masih sama. Ya ini satu kompetensi yang bagus yang teman memiliki dan itu bisa berbagi pada anak ya, pada yang lain, pengalaman yang lain dan sebagainya. Ya, menjadi seperti itu. Biasanya memang cukup besar minat. Anda sudah membuat angket siapa yang berminat gitu? Sudah Pak, kebetulan saya berusaha mencari bibit pria karena mungkin untuk pria, kenapa bibit pria?
Bibit jantan. yang lelaki. Oh gitu ya. Karena mungkin kan jadi kalau mau ngomong terus, komunikasi terus itu kan biasanya perempuan yang lebih muda. Lebih muda ya, Jadi betul. untuk laki-laki itu memang akan saya kesulitan. Oh gitu ya, kesulitan. Kalau yang ini oke gitu ya, punya pengalaman. Memang begitu kan, pek banyak ya. Kalau yang itu kan enggak ya, ya situ. Emang hal yang menarik sih. Iya ya, dari di apa namanya di ekstra itu ya memang menarik begitu benar. Ya, ya dengan kompetensi ini sebenarnya bisa berbagi pada teman-teman yang lain, pada anak-anak gitu ya. Juga termasuk teman-teman yang lain juga sih, termasuk teman-teman di bahasa Indonesia ya. Bisa berbagi juga gitu, gimana nih ya, seterusnya ya ada. Oke baik, terima kasih. Dan satu bagian memang untuk yang RHK memang lebih banyak adalah bagaimana target dalam ke depan adalah dalam rangka pengembangan pelatihan mandiri ya, dan salah satu yang sudah dilakukan adalah melalui pemahaman praktek di LMS itu ya, menggunakan model itu ya. Nah, tapi ini kan sudah proses dilakukan. Apakah untuk karena ini RHK berarti rencana yang berikutnya? Apakah tindak lanjut apa yang mungkin dilakukan? Mungkin berdasarkan hasil refleksi, sudah lakukan refleksi juga Pak? Sudah ya. Lalu apa kira-kira yang akan ditindaklanjuti dari hasil refleksi itu untuk pengembangan dirinya, Mbak, kaitannya dengan penggunaan pemanfaatan LMS dalam pembelajaran? Untuk saya sendiri, refleksinya mungkin adalah cara saya mensosialisasikan kepada siswa saya, karena untuk penggunaan LMS itu sebenarnya ada anak-anak khususnya kelas 7 yang mungkin belum begitu familiar dengan aplikasi. Jadi mungkin itu adalah PR saya, bagaimana supaya bisa sesuai target saya pembelajarannya. Jadi kalau materinya berganti, kadang kan satu dua anak itu berbeda kompetensi tentang aplikasi tersebut. Nah, banyak yang masih merasa kebingungan. Jadi saya harus bisa dan harus mendapatkan cara supaya anak-anak itu setara semua pengetahuannya tentang penggunaan LMS. Berarti masih PR juga ya untuk mencari cara itu ya. Ya kan? Ya, dia mencari cara karena memang fokus kita kadang-kadang memang lebih fokus bahwa kita lah yang memang harus berubah ya. Kalau kita harus tuntutan anak harus bisa berubah, artinya dari tidak tahu menjadi tahu gitu kan, atau dari tidak bisa menjadi bisa itu kan, berarti memang tergantung bagaimana kita mengolahnya dia dengan cara dia sehingga dia bisa mengarah ke sana ya. Ya. Jadi memang harus mulai bagi kita PR yang mungkin adalah bagaimana nih caranya nih gitu ya. Atau sosialisasi, oke sosialisasi yang menarik itu yang seperti apa gitu ya. Atau yang lebih mengena itu apa gitu ya. Dan karena memang RFK ini memang nanti untuk rencana ke depan gitu, yang memasuki di tahun ajaran yang baru, meskipun ini sudah setengah perjalanan kalau dari segi tahun ya, itu perjalanan itu kan pembelajaran kan tidak ada akhir terus ya, nanti sampai dengan pensiun nanti pada waktunya. Ya baik, terima kasih Mbak Isman sudah berbagi dengan kita terkait dengan ini. Ini dari teman. Ya Allah Mbak Desi, boleh. Saya izin bertanya juga terkait dengan Sakti, mau bertanya dari pembelajaran yang telah Mbak Isma lakukan, core value apa yang sudah diterapkan dalam pembelajaran Mbak Isma atau yang sudah diterapkan di sekolah? Terima kasih pertanyaannya, saya dijawab Ibu. Jadi untuk pembelajaran saya katakan kedua. Ya, di sini terlihat ya tahapannya dalam pembelajaran itu sebelum memulai materi saya pasti akan menayangkan kesepakatan kelas yang memang sudah disetujui oleh semua siswa dalam kelas tersebut. Jadi saya ingin mengajak mengingat kembali mereka tentang kesepakatan yang sudah disepakati. Nah, dari sini saya merasa saya sudah melakukan orientasi pelayanan yang prima kepada siswa saya. Kemudian kenapa saya memilih harmonis? Karena dari kesepakatan kelas ini saya harap keteraturan suasana kelas dapat tercapai. Lalu kenapa adaptif? Karena siswa juga nanti pasti akan beradaptasi
di dalam kelas saya, oh kesepakatan di bahasa Indonesia dengan Bu Risna itu seperti ini, kalau pembelajaran yang IPA dengan Bu ini seperti ini. Jadi yang sudah saya terapkan portfolionya adalah seperti itu. Ya, gimana? Sudah bisa cukup ya? Oke, baik. Terima kasih.